Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di acara kami, yaitu acara diskusi demokrasi bertema menentukan pemimpin yang bijak. Ya, pertama puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita bisa berkumpul hari ini di tempat ini, di acara ini, di acara diskusi demokrasi. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sultan Landung Ayunan sebagai moderator. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan memandu acara diskusi pada hari ini. Nah, saya harap diskusi ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pentingnya pemimpin yang bijak di tengah-tengah dinamika demokrasi yang semakin kompleks ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Ibu guru pembimbing, rekan-rekan kerja saya, terus juga kepada hadirin sekalian yang telah berpartisipasi dalam acara diskusi ini. Nah, sehingga membuat acara ini menjadi terlaksana gitu. Tanpa mereka, tanpa semuanya, mungkin acara ini tidak bisa terlaksana berjalan dengan baik. Kami sangat menghargai dukungan Anda. Nah, sebelumnya kita akan memasuki sesi diskusi. Nah, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita. Di sini saya sudah menghadirkan narasumber. Di sebelah kanan saya ada Bapak Majid Pratama. Beliau adalah siswa SMK TI Basma yang insya Allah akan menjadi pembicara. Juga ada Bapak Majid. Bapak kok bapak sih? Ada Bung Majid di sini, Bung Farai selaku pembicara juga. Di sebelah kiri saya juga ada Bung Naufal pembicara dan juga Bung Farhan. Nah, di sini ya insya Allah semuanya akan menjadi orang-orang hebat. Amin. Nah, masing-masing narasumber kita hari ini akan berbagi perspektif dan wawasan berdasarkan pengalaman serta pengetahuan mereka terkait diskusi tema kali ini, yaitu menentukan pemimpin yang bijak. Nah, dalam era yang penuh dinamika ini, peran pemimpin yang bijak itu menjadi sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis. Nah, diskusi hari ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang kriteria dan kualitas apa yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin yang bijak, serta bagaimana kita sebagai masyarakat dapat berperan dalam memilih pemimpin yang terbaik. Nah, tema yang kita angkut ini, yaitu menentukan pemimpin yang bijak, sangat relevan dengan keadaan politik saat ini. Nah, saat ini kan pemimpin banyak pemimpin yang tidak bertanggung jawab akan negaranya, dia malah mementingkan dirinya pribadi. Nah, dalam menentukan pemimpin ada banyak aspek yang perlu kita pertimbangkan, baik dari segi kapabilitas, integritas, visi maupun kebijaksanaan dalam menghadapi berbagai tantangan. Kami harap diskusi ini tidak hanya menambah wawasan tetapi juga mendorong pemikiran kritis mengenai bagaimana kita dapat berkontribusi pada kemajuan demokrasi yang lebih baik. Ya, format diskusi kita akan terbagi menjadi beberapa segmen. Yang pertama, kita akan memberikan penyampaian pandangan perspektif dari masing-masing narasumber. Nah, setelah itu pokoknya ada beberapa pertanyaan untuk para pembicara, dan setelah itu kita akan masuk ke sesi diskusi bebas gitu. Nah, terus kami harap diskusi ini dapat berlangsung secara interaktif, dan para hadirin dipersilakan untuk menyampaikan masukan atau pertanyaan lah gitu, nanti dijawab oleh para pembicara, insya Allah. Nah,
Baiklah, untuk memulai diskusi ini saya akan mempersilahkan kepada pembicara pertama. Mungkin pembicara pertama kepada Bapak Bung Farai. Dengan saya memulai dengan satu pertanyaan, yaitu pemimpin yang bijak. Pandangan Anda terhadap pimpinan yang bijak itu, pemimpin yang bijak itu seperti apa gitu? Pemimpin yang bijak itu apa gitu? Bagaimana pemimpin yang bijak itu seperti apa? Oke, silakan Bapak Farai, Bung Farai. Izin menanggapi? Iya, silakan. Oke. Menurut saya pemimpin yang bijak adalah seorang yang mampu memberikan keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang dan adil. Yang matang. Nah, dan biasanya juga pemimpin yang bijak itu biasanya dianggap sebagai individu yang bijaksana dalam mengambil keputusan. Nah, tidak di situ juga kepemimpinan yang bijak itu pasti harus memiliki pemahaman dan pengetahuan, seperti harus memiliki kemampuan dalam mendengar dan harus memahami berbagai pandangan dan tidak memprioritaskan dirinya sendiri dan tidak memfavoritiskan orang lain dan harus sama rata. Dan pemimpin yang bijak itu harus memiliki pengaruh positif seperti memberikan motivasi, dorongan, semangat agar tidak putus asa dan menginspirasi orang lain. Itu menurut saya. Terima kasih kepada Bung Farai. Kita beri tepuk tangan dulu kepada Bung Farai. Ya, itu dia. Saya setuju untuk kepada Bung Farai bahwa pemimpin itu tidak harus memprioritaskan kepentingan untuk negaranya gitu, tidak memprioritaskan untuk hanya kepentingan pribadi. Dan juga pemimpin yang bijak itu harus harus mengurus negaranya gitu. Nah, terus di sini mungkin ada tambahan dari pembicara yang lain. Bung Majid ada? Ya, izinkan saya menambahkan. Silakan. Pemimpin yang bijak itu memiliki kebijaksanaan seorang pemimpin yang terletak pada kemampuannya. Ya. Nah, contohnya tuh kemampuan mendengar. Kemampuan mendengar maksudnya tuh kayak masukan dari warga-warganya. Contohnya kayak naiknya bahan pokok. Nah, karena itu pemimpin yang bijak itu mendengarkan pendapat masukan dari berbagai pihak. Mereka tahu bahwa keputusan terbaik seringkali datang dari dialog kolaborasi. Nah, pemimpin yang bijak juga memiliki kemampuan untuk visi jangka panjang. Maksudnya visi jangka panjang tuh mereka tidak mementingkan apa ya? Mementingkan kepentingan sesaat maksudnya. Iya. Nah, tapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Kayak tidak dampak dia sendiri, tapi dampak apa tuh? Warga-warganya. Sekian deh. Oh ya. Terima kasih Bapak Majid, tepuk tangan kepada Bapak Majid. Ya, itu dia. Jadi pemimpin yang bijak itu harus mendengarkan aspirasi dari masyarakat gitu. Masyarakat memiliki sebuah aspirasi, memiliki komplain gitu, apa harus didengarkan dan juga diperbaiki gitu, apa yang kurang. Harus bisa mendengarkan. Dan juga pemimpin yang bijak harus memiliki visi jangka panjang gitu. Jadi tidak hanya bertindak untuk sekarang doang gitu. Jadi harus memikirkan masa depan. Untuk masa depannya dia mengambil keputusan, terus dia juga memikirkan memikirkan untuk masa depan gitu. Ini berdampak kepada masa depan tuh kayak gimana gitu. Harus bisa memiliki visi jangka panjang. Nah, oke. Selanjutnya kepada Bung Naufal, mungkin ada tambahan? Ya, Silakan. Pemimpin yang bijak ya. Jadi namanya aja pemimpin yang bijak. Jadi pemimpin itu harus bijaksana dan bisa mengatur negaranya dengan baik agar tidak terjadi masalah di negaranya, dan mampu mensejahterakan rakyatnya, masyarakat miskin dan masyarakat kaya. Kebanyakan di Indonesia itu
masyarakat miskin itu masih banyak ya, kurang diperhatikan oleh pemimpinnya gitu. Ya, sekian dari saya. Ya. Terima kasih Bung Naufal. Tepuk tangan kepada Bung Naufal. Nah, itu dia Pak para hadirin. Jadi pemimpin yang bijak itu namanya juga bijak, harus bijaksana, harus mengurus rakyat-rakyatnya gitu. Ada yang yang miskin. Sekarang kan yang miskin, yang kaya, yang lebih. Sekarang kan konsepnya punya duit punya kuasa ya. Ya kalau punya duit punya kuasa. Kalau yang miskin tuh ya kurang diperhatikan, masih kurang diperhatikan oleh pemimpin pada saat ini. Oke, mungkin selanjutnya Bung Farhan mungkin tambahan. Izin menambahkan. Ya silakan. Menurut saya pemimpin yang bijak itu dia yang mengambil keputusan dari melihat dari berbagai sudut pandang. Jadi ketika ingin memutuskan sesuatu harus melihat dari berbagai aspek karena dampaknya besar. Karena keputusan pemimpin berdampak kepada seluruh rakyatnya. Nah, terus pemimpin juga harus memiliki kemampuan mendengar yang tadi disebutkan Bung Majid. Terus itu pemimpin yang memiliki kemampuan memengaruhi orang lain juga, karena pemimpin harus memengaruhi rakyatnya agar rakyatnya menjadi lebih baik. Oke, terima kasih kepada Bapak Farhan. Tepuk tangan kepada Bung Farhan. Nah itu dia para hadirin. Jadi menurut Bung Farhan tadi pemimpin yang bijak itu harus, jadi keputusannya itu harus bijak juga, karena ketika pemimpin mengambil satu keputusan itu akan berdampak kepada banyak gitu, banyak aspek. Jadi berdampak ke mana, jadi harus memikirkan langkah-langkahnya sebagai pemimpin. Oke. Nah sekarang kita lanjut kepada nih ada pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, ciri-ciri pemimpin yang bijak. Ciri-cirinya gimana? Mungkin Bung Farai silakan menjawab. Ciri-ciri pemimpin yang bijak itu kayak gimana sih? Saya izin menanggapi. Silakan. Bagi saya ciri-ciri pemimpin yang bijak ada 6 pendapat saya. Yang pertama adalah visi jangka panjang, yaitu adalah membuat atau merencanakan tindakan yang saat ini untuk apa yang diinginkan dan dihasilkan di masa depan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kemampuan mendengarkan, yaitu mendengarkan secara aktif dan empatik, dan tidak mendengarkan kata-kata saja, dan bukan tentang agar tidak salah paham juga. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah keputusan berbasis fakta, yaitu keputusan yang didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan relevan, tidak hanya intuisi dan spekulasi. Dan yang keempat adalah keadilan dan integritas. Nah ini kan pemimpin yang bijak harus memiliki keadilan dan integritas, seperti adil, sama rata, tidak membedakan gender, dan harus memiliki tanggung jawab atas apa yang ia putuskan. Nah itu yang keempat. Dan yang kelima adalah kemampuan beradaptasi. Nah pemimpin yang bijak itu harus fleksibel, dia harus terbuka terhadap ide-ide yang baru, dan jika perlu juga dia harus mengubah strategi jika diperlukan. Dan yang terakhir adalah pengaruh positif. Nah ya, seperti yang saya bilang tadi, pengaruh positif yaitu seperti memberikan dorongan kepada rakyat, memberikan masukan untuk masa depan, kayak memberikan motivasi dan menginspirasi untuk masyarakat. Itu pendapat saya tentang. Ya, terima kasih Bung Farai, tepuk tangan. Oke, itu dia ciri-ciri pemimpin yang bijak menurut Bung Farai. Ada 6 ya tadi disebutkan. Mungkin para pembicara yang lain ada yang mau menambahkan atau menanggapi atau mengkritik gitu, gimana? Ada? Izinkan saya menambahkan sedikit. Silakan. Dari kata-kata Bung Farai. Contoh-contoh pemimpin yang bijak tuh memiliki empati. Itu maksud dari empati tuh bisa memahami pertimbangan perasaan rakyat-rakyatnya. Ya. Nah, maksudnya tuh mempertimbangkan perspektif orang lain biar bisa membantu yang adil untuk rakyat-rakyat.
Yang kedua, keteladanan. Maksudnya itu keteladanan tuh mah kayak apa ya? Menunjukkan nilai-nilai yang ingin dilihat oleh para rakyatnya atau rekan-rekannya. Nah, yang ketiga adalah kemampuan mendengarkan. Maksudnya dari kemampuan mendengarkan itu, pemimpin yang bijak tuh maksudnya mendengarkan masukan dan ide-ide dari orang lain dengan serius. Sekian dari saya. Oke, terima kasih Bung Majid. Tepuk tangan kepada Bung Majid. Nah, itu dia tadi balik lagi ke cara mendengarkan gitu. Mendengarkan, jadi pemimpin yang bijak itu harus bisa mendengarkan masyarakatnya, rakyatnya. Kalau rakyat bilang apa gitu, punya aspirasi, harus bisa bijak mendengarkan gitu. Nah, tadi Bung Farhan tambahan ya tadi. Izin menanggapi. Ya, silakan. Ciri-ciri pemimpinan bijak. Ciri-ciri pemimpinan bijak itu seperti berpikir dalam mengambil keputusan, menerima setiap terhadap kritik, dan karena di Indonesia ini menganut sistem demokrasi, pemimpin tidak boleh diktator atau anti kritik. Pemimpin juga harus mendengarkan setiap aspirasi rakyatnya. Cukup. Terima kasih Bung Farhan. Tepuk tangan untuk Bung Farhan. Nah, Nopal ada tambahan? Ya, saya ingin mengkritik jawaban tadi Farah ya. Ya, so, itu kan tadi silakan. ciri-ciri. Ya. Tapi menurut Bung Farah ini, di Indonesia udah ada pemimpin yang seperti itu belum? Ayo, silakan Bung Farah. Izin menanggapi. Silakan. Mungkin pertanyaan ini agak panas, agak susah dijawab. Agak panas ya. Sebenarnya semuanya sudah memilikinya, hampir semuanya. Cuman dalam teori, dalam praktiknya ada yang menyalahgunakannya. Ya karena mungkin ada atasannya yang menyuruh. Sebenarnya dia sudah tahu integritas, sudah tahu keadilan, gimana menanggapi rakyat. Cuman mungkin arahan di balik papan itu apa? Itu yang mungkin yang menyebabkan faktor kenapa belum ada pemimpin yang bijak. Dari situ juga, dan kebanyakan orang tuh masih seperti mementingkan dirinya, mementingkan keluarganya, mementingkan kubunya sendiri. Dia nggak lihat masa depannya. Maka dari itu, ya sudah, katakan saja udah final gitu. Gak apa-apa, rakyat juga sekarang juga kebanyakan demokrasi juga pada malu-malu, masih di dalam rumah. Pemuda-pemuda kayak masih tutup, belum kedip, belum buka mata gitu tentang apa yang terjadi sekarang. Mungkin itu faktor kenapa belum ada pemimpin yang bijak saat ini. Mungkin sudah ada, mungkin kita belum. Nah, begitu Bung Naufal. Iya. Ada komentar apa? Ya emang seperti itu ya. Di Indonesia itu emang menurut saya juga belum ada gitu. Rakyat miskin juga jarang dilihat oleh pemimpin-pemimpin negeri sekarang. Turut prihatin juga melihat keadaan Indonesia sekarang juga ini. Apalagi yang tentang putusan MK kemarin itu. Menurut saya sangat-sangat kacau sekali. Kacau. Ya, cukup. Terima kasih Bung Naufal, tepuk tangan. Nah, jadi begitu ya para hadirin, para pemirsa sekalian. Di negara kita ini masih banyak pemimpin yang belum menerapkan poin-poin kepemimpinan yang bijak. Nah, maka dari itu saya akan bertanya nih, bagaimana sih cara agar generasi selanjutnya di negara Indonesia tercinta ini memiliki pemimpin yang bijak? Bagaimana langkah-langkah cara melahirkan pemimpin yang bijak itu? Silakan, siapa yang mau memfarai mungkin? Izin menanggapi. Iya, silakan. Jadi saya agak memberikan sedikit tambahan. Gimana sih caranya agar bangsa kita bisa menumbuhkan pemimpin yang bijak itu? Nah, salah satunya dari pendidikan. Nah, orang tua harus memberikan lebih
tentang pelajaran kepada anaknya, tentang adab, tentang akalnya, gimana mengasah akalnya, gimana agar seorang itu bisa terlatih agar kedepannya itu bisa lebih baik lagi. Itu paling penting ke pendidikan. Karena jika pendidikannya sudah rusak, maka bisa dibilang juga kedepannya akan rusak. Dan untuk menumbuhkan juga lagi harus memiliki dukungan penuh dari orang tua juga, dan selalu mengerti tentang negara kita ini seperti apa, dan harus selalu membuka suara untuk demokrasi, dan harus selalu berpendapat, karena berpendapat itu bebas, tidak harus memilih gender, oh ini harus gini, ini harus dari negara Indonesia, ini harus dari Jakarta doang yang milih, enggak, bebas sama rata, harus adil. Nah mungkin itu cukup. Iya. Terima kasih Bung Farai. Tepuk tangan untuk Bung Farai. Jadi itu dia yang paling penting tuh pasti ya pendidikan. Pendidikan para hadirin ya. Pendidikan itu penting karena jika pemimpin tidak berpendidikan, maka dia tidak akan tahu langkah-langkah dalam menjadi pemimpin itu sendiri. Nah, pendidikan itu sangat penting, dan juga pemimpin itu harus memiliki empati gitu, rasa tanggung jawab terhadap negara kita ini. Terus, nah gitulah. Mungkin Bapak Majid ada tambahan? Mungkin Farai sudah cukup. Cukup ya. Dari sebelah kiri ada tanggapan? Menanggapi, Ya silakan. mungkin yang dikatakan Farah itu ada benarnya, karena membentuk karakter seorang pemimpin lewat adab, Kak. Lebih membentuk karakter seorang pemimpin agar jadi pemimpin yang baik. Nah, di situ juga masyarakat juga harus diedukasi tentang politik di Indonesia dan dinamikanya. Karena kalau masyarakat tidak mengetahui dinamika politik, nanti dia akan memilih pemimpin yang salah, dan malah pemimpin yang buruk akan menjadi pemimpin Yang buruk akan jadi pemimpin. ya. Cukup. Oke. Terima kasih Bapak Farhan. Terima kasih, tepuk tangan kepada Bung Farhan. Oke. Nah, jadi itu dia dari masyarakat juga harus memiliki pendidikan kita sebagai masyarakat, karena kalau masyarakatnya tidak berpendidikan, kalau masyarakatnya buruk, pasti dianya juga bakal milih pemimpin yang buruk juga. Nah, tetapi kalau masyarakatnya udah baik, pasti dia memilihnya pemimpin yang baik gitu. Nah, Bung Naufal ada tambahan? Sedikit tambahan. Ya, silakan. Ya tadi kan memilih pemimpin yang baik ya. Sekarang nih menurut saya ya, masyarakat tuh kurang memilih pemimpin yang baik gitu. Iya. Yang nomor 2. Iya, gak apa-apa, silakan. Lanjut, aman. Nomor 2, kasih makan siang gratis. Iya. Menurut saya juga kayaknya itu nggak benar deh. Tapi kenapa masyarakat memilih dia ya? Ya, gak benar gimana maksudnya? Maksud Naufal gak benar gimana? Masa iya gitu? Seluruh ini negara Indonesia dikasih makan siang gratis gitu. 2009. Iya. 2009. Penerapannya juga kapan? Nggak tahu juga. Sekarang apakah sudah dikasih makan gratis Sama presiden? Iya. Belum ada. Iya. gitu? Oke, cukup. Terus, oke, tepuk tangan untuk Bung Naufal. Ngeri juga ya. Nah, sekarang mungkin kita nggak diskusi diskusi bebas lah, antar para pembicara bisa saling bertanya, kita diskusi. Saya dulu lah ya yang bertanya. Iya, kita nanti diskusi. Di Indonesia itu sekarang nih, di Indonesia apakah udah memiliki pemimpin yang bijak itu? Jadi pemimpinnya itu memiliki nilai-nilai kriteria pemimpin yang bijak, apakah sudah gitu? Ada yang mau menanggapi? Bu Farhan, silakan. Menurut saya di Indonesia ini pemimpin ya
mungkin dalam teorinya seperti sudah terpenuhi, tapi dalam penerapannya ya belum. Muamalah ya. Ya mungkin seperti pemimpin tidak boleh korupsi, tapi ya di sini ya seperti sekarang ini nampaknya pemimpin masih banyak korupsi, dan pemimpin yang banyak menunjukkan visi misinya di awal, visi misi yang bagus, tetapi ketika sudah sudah menduduki jabatan tersebut tidak ada pelaksanaannya, kurang, dan itu cukup. Oke, terima kasih. Nah jadi secara teori emang ya dia jadi pemimpin di Indonesia dari dulu sampai sekarang itu ilmunya udah ada gitu, punya ilmu, punya bekal lah. Cuman dalam muamalahnya, dalam penerapannya kurang gitu. Masih ilmunya itu dia udah tahu bahwa pemimpin itu jangan korupsi gitu kan. Tapi dalam penerapannya masih banyak yang korupsi gitu. Ada ya, yang lain yang mau bertanya apa menanggapi yang tadi? Tidak cukup? Cukup. Ada pertanyaan mungkin? Masa? 3. Cukup ya? Cukup. Oke, karena cukup mungkin kami cukupkan saja sampai di sini. Terima kasih kepada para narasumber, para pembicara kita atas penjelasannya. Kita sekarang masuki oke. Terima kasih kepada para pembicara mungkin yang telah memberikan banyak masukan dan pemahaman baru yang dapat kita jelaskan, jadikan bahan refleksi dalam pemrosesan pemilihan pemimpin di masa yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih kepada para pembicara yang telah berbagi ilmu, serta kepada para peserta, kepada para abang-abang kelas, para guru, ibu guru, bapak guru, terus kepada kepala sekolah juga. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada rekan-rekan saya, terus rekan kelas saya juga kelas 10, sukses selalu, amin. Nah mungkin sekian, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.